pribadi ya Bu, kedua lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh untuk siswa tersebut. Namun kalau mau dibilang dibebankan ke lingkungan sekolah saja, saya rasa itu tepat karena sebagian besar waktu yang dihabiskan siswa itu adalah di rumah. Pola asuhnya seperti apa di rumah itu selalu akan dibawa ke lingkungan sekolah juga. Itu menurut saya. Jadi keduanya itu berpengaruh dan juga saling berkaitan. Oke. Dan kalau ketika pembelajaran itu, ketika etika dan juga adab yang sering dilupakan itu apa di kelas? Etika dan adab yang sering dilupakan karena ya mereka sudah bukan anak yang sangat kecil lagi ya, maksudnya bukan kelas 1 2, sudah agak lebih besar, banyak aduan-aduan seperti Bu ini berkata kotor dan lain sebagainya seperti itu. Terus ada juga yang Bu ini membuang sampah sembarangan seperti itu, mungkin ya Bu, ada untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga dalam tutur katanya mungkin. Ketika ada aturan seperti itu, cara kalian untuk menanggapi perilaku tersebut seperti apa? Saya pribadi itu lebih sering untuk menasihati secara langsung. Jadi kadang saya juga menasihati satu kelas secara keseluruhan, tapi kalau memang saya rasa memang butuh pendampingan lebih secara pribadi, saya melakukan pendekatan secara langsung ke yang bersangkutan Bu. Dan saya lebih menekankan pada apa ya, menasihati secara baik-baik dan memberikan sedikit seperti konsekuensinya seperti apa jika mereka melakukan itu. Jadi bukan mempunyai metode dan pendekatan masing-masing untuk anaknya. Terus menurut Duren, apakah ada perbedaan anak yang sering melanggar atau yang sering tidak beretika itu menurut Duren apakah terlihat secara anak ini seperti ini, anak ini seperti ini, apakah terlihat? Menurut saya itu jelas terlihat sekali Bu, karena ya mereka yang sering mengabaikan adab dan kesopanan dan sebagainya itu cenderung tidak mau tahu dengan sekitar, cenderung egois dan lain sebagainya seperti itu. Kalau di kelas Duren, apakah juga siswanya itu mengerti tentang arti empati dalam kehidupannya? Mungkin beberapa ada Bu yang sudah secara emosi mungkin sudah mengerti empati itu seperti apa, tapi ya beberapa masih ada yang belum. Sepengalaman Anda, apakah perilaku yang sering terlupakan oleh siswa kalau ketika di kelas, misalnya tidak peduli dengan kesalahan teman atau seperti apa? Terkadang ada, tapi ya semua itu ya kembali kepada mereka. Menurut Anda, dengan itu siswa kesulitan untuk menunjukkan empati itu karena apa kepada teman-temannya? Atau mungkin karena malu? Kan biasanya cewek cowok dan sebagainya seperti itu. Ya bisa jadi Bu, karena ya saya juga merasa bahwa masih ada gap antara laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin malu ada atau kebiasaannya yang cenderung tidak ingin memperlihatkan emosi dan lain sebagainya seperti itu, mungkin juga berperan besar. Terus bagaimana umpan balik jenengan ketika ada siswa yang kurang empati atau yang berempati, umpan balik jenengan seperti apa? Saya lebih berusaha untuk mendekatkan. Saya mencoba untuk mencari tahu apa yang dialami, mungkin apakah dia memiliki suatu peristiwa yang membuat trauma sehingga dia mengabaikan perasaan empatinya dan lain sebagainya seperti itu sih. Dan lebih tidak ingin menghakimi atau menjudge dari luarnya saja begitu. Jadi harus lebih dalam lagi. Kalau mengenai ada dan juga empati itu, apakah Anda juga menerapkan dalam pembelajaran yang lain seperti PKN atau sepertinya? Ya, tentunya ya. Soalnya ya di pelajaran sendiri kita juga ada beberapa hal tentang adat etika dan lain sebagainya itu. Jadi saya berusaha untuk menerapkan di kelas, karena saya berpikiran bahwa semua itu berasal dari kebiasaan. Maka dari itu saya berusaha untuk menanamkannya di setiap pembelajaran.
Jadi harapan jenengan itu supaya anak-anak lebih berempati dan juga terhadap yang Anda tingkatkan itu yang Anda gunakan untuk apa seperti itu? Saya lebih ke pendekatan individu ya, karena saya yakin anak-anak itu tidak bisa jika kita harus menggunakan kontak fisik dan sebagainya, apalagi anak zaman sekarang saya rasa lebih sensitif mungkin ya. Harapan jenengan untuk ke depan agar siswa lebih menerapkan adab, etika, dan dalam kehidupan mereka seperti apa? Mungkin lebih banyak membiasakan ya dia, karena semua itu berasal dari kebiasaan siswa-siswa tersebut. Jadi lebih banyak mungkin memberikan peraturan